Pada video kali ini saya akan melanjutkan untuk membahas soal dan jawaban tes CAT PPS tahun 2022. Agar tidak berlama-lama, langsung saja kita ke soal nomor 1. Pertanyaannya, rumusan Pancasila terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan tanggal A. 15 Agustus 1945, B. 16 Agustus 1945, C. 17 Agustus 1945, D. 18 Agustus 1945, dan E. 19 Agustus 1945. Jawabannya adalah yang D. 18 Agustus 1945. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Pernyataan berikut yang paling tepat adalah untuk dapat menggunakan hak memilih. Warga negara Indonesia harus A. Menjadi anggota parpol, B. Terdaftar sebagai pemilih, C. Bukan anggota TNI atau Polri, D. Sudah pernah memilih pada pemilu sebelumnya, dan E. Memiliki kartu keluarga atau kartu identitas lainnya. Jawaban yang paling tepat yaitu yang B. Terdaftar sebagai pemilih. Next, soal nomor 3. Untuk pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat A. Menyerahkan kepada KPPS, B. Harus didampingi oleh polisi, C. Dibantu oleh KPPS dan harus dibantu oleh Hansip, D. Dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih, dan E. Didampingi oleh KPPS dan PTPS berdasarkan musyawarah penyelenggara pemilu. Jawaban yang paling tepat yaitu yang D. Dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Berikut ini adalah hal-hal yang tercantum dalam kartu pemilih. Di antaranya adalah A. Nomor induk kependudukan, B. Nama lengkap pemilih, C. Jenis kelamin dan tempat tanggal lahir, D. Alamat domisili pemilih, dan E. Semua jawaban benar. Jawabannya yaitu yang E. Semua jawaban benar. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Sebagai dasar ideologi maupun filosofi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan A. Lambang negara, B. Simbol negara, C. Sumber kekuasaan, D. Dasar negara Republik Indonesia, dan E. Jawaban yang paling benar adalah yang D. Dasar negara Republik Indonesia. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Pada tanggal 13 Desember 1957 terdapat deklarasi yang menjadi tonggak lahirnya konsep wawasan Nusantara. Disebut A. Deklarasi Juanda, B. Perjanjian Linggarjati, C. Perjanjian Meja Bundar, dan D. Deklarasi Kemaritiman. Jawaban yang paling benar yaitu yang A. Deklarasi Juanda. Soal nomor 7. Hasil verifikasi daftar dukungan perseorangan dituangkan dalam berita acara, kemudian diteruskan PPS kepada PPK untuk dilakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan paling lama. Yang A. 5 hari, B. 7 hari, C. 10 hari, D. 14 hari, dan E. 15 hari. Jawaban yang paling benar yaitu yang B. 7 hari. Soal nomor 8. Pemeriksaan, pengaduan, dan laporan atas adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Bawaslu dilakukan oleh A. Dewan Kehormatan KPU, B. Dewan Kehormatan Bawaslu, C. Dewan Kode Etik KPU,
D. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dan E. Dewan Penegakan Etika Bawaslu. Jawaban yang paling tepat yaitu yang D. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kita lanjut ke soal nomor 9. Daftar pemilih tetap atau DPT diumumkan oleh A. KPU Kabupaten atau Kota, B. PPK, C. PPS, D. Pantarlih, dan E. Bawaslu. Jawabannya yaitu yang C. PPS. Next, soal nomor 10. Sebagai pemimpin ideal, setidaknya memiliki A. Kestabilan emosi, B. Kestabilan ekonomi, C. Tidak memerlukan pengetahuan teoritis dan praktis, D. Tidak memerlukan pengetahuan teoritis dan praktis. Jawaban yang paling benar yaitu yang A. Kestabilan emosi. Kita lanjut ke soal nomor 11. Daftar penduduk potensial pemilih atau DP4 diperoleh dari A. Dinas Komplain Capir, B. Dinas Tenaga Kerja, C. Badan Pusat Statistik atau BPS, C. Disduk Capil, dan D. Data Penduduk Provinsi. Jawabannya yaitu yang D. Disduk Capil. Sekarang nomor 12. Menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajiban disebut A. Kepastian hukum, B. Adil, C. Mandiri, D. Independen. Nah, jawaban yang paling tepat yaitu yang B. Adil. Kita lanjutkan ke soal nomor 13. Jika anggota PPK rajin, maka disayang KPU Kabupaten atau Kota. Jika anggota PPK disayang KPU Kabupaten atau Kota, maka ia disayang KPU Provinsi. Anggota PPK tidak disayang KPU Provinsi. Nah, yang A, anggota PPK tetapi tidak disayang KPU Kabupaten atau Kota. Yang B, anggota PPK rajin. Yang C, anggota PPK disayang KPU Kabupaten atau Kota. D, anggota PPK tidak rajin. Jawabannya yaitu yang D, anggota PPK tidak rajin. Soal nomor 14. Membantu administrasi pembiayaan, pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan pemilu pada tingkat PPS merupakan A. Tugas PPS, B. Tugas PPS dan Sekretariat PPS, C. Kewajiban Sekretariat PPS, D. Kewajiban Sekretariat PPK. Jawabannya yaitu yang C. Kewajiban Sekretariat PPS. Next, soal nomor 15. Dalam hal masih terdapat penduduk yang belum mempunyai hak pilih, maka diperkenankan pemilih menggunakan A. Suket, B. Paspor, C. Kartu SIM, D. KTP elektronik, dan E. Surat keterangan menikah. Jawabannya yaitu yang D. KTP elektronik. Soal nomor 16. Siapa yang memberikan undangan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya? A. PPS, B. KPPS, C. PPKD, D. PTPS, dan E. KPU Kabupaten atau Kota. Jawabannya yaitu yang B. KPPS. Kita lanjutkan ke soal nomor 17. Bila pemilih tidak terdaftar dalam daftar pemilih,
Pemilih dapat menggunakan haknya untuk memilih dengan menggunakan A. Kartu tanda penduduk elektronik, B. Kartu izin tinggal sementara, C. Tanda pemilih sementara, D. Surat keterangan kerja, dan E. Paspor dan SIM. Jawabannya yaitu yang A. Kartu tanda penduduk elektronik. Kita lanjut ke soal nomor 18. Pada saat pertama lahirnya negara Republik Indonesia, suasana masih penuh dengan kekacauan dan ketegangan yang disebabkan oleh A. Pemberontakan dalam negeri, yang B. Perang Dunia Kedua, yang C. Politik adu domba, yang D. Politik identitas. Nah, untuk jawaban yang paling benar adalah yang B, Perang Dunia Kedua. Next, soal nomor 19. KPPS wajib menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan surat suara, serta sertifikat hasil penghitungan perolehan suara kepada PPS dalam waktu yang A. 1 hari yang sama dengan hari pemungutan suara, B. 2 hari setelah pemungutan surat suara, C. 3 hari setelah pemungutan suara, D. 4 hari setelah pemungutan suara, dan E. 5 hari setelah pemungutan suara. Jawabannya yaitu yang A. 1 hari yang sama dengan hari pemungutan suara. Soal terakhir nomor 20. Jika Sumantri berjalan menempuh jarak 2/5 km dalam 6 menit, berapakah kecepatan rata-rata perjalanan Sumantri? Yang A. 4 km per jam, B. 4,2 km per jam, C. 4,5 km per jam, D. 4,8 km per jam, dan E. 5 km per jam. Jawaban yang paling tepat yaitu yang A. 4 km per jam. Dengan keterangan S 2/5 km, T 6 menit, atau 1 Alasia. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam soal juga dalam jawaban. Dan mohon dikoreksi dengan baik. Semoga ini membantu sahabat semua. Sampai jumpa di chapter berikutnya. Tetap support channelnya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.